Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1, Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2, Bahrul Ulum yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, dan tentunya keikhlasan sehingga kita dapat melakukan atau belajar secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Seperti biasa, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita terlebih dahulu tata niat kita dalam mempelajari ini, kitab ini, agar kita selalu diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam memahami kitab yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa adalaina barakati fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mana dulu sedikit melanjutkan pertemuan yang kemarin. Di sini kita sudah sampai lafadz summa al-miyahu ala arba'ati aksamin. Summa al-miyahu ala arba'ati aksamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu wa huwa al-ma'u al-mutlaqu. Tsummal miyahu mongko nuli kali-kari utawi pira-pira banyu iku ala arba'ati aksamin, iku ing ngatasé papat pira-pira dumduman. Tahirun rupane banyu suci, mutahhirun tur nyucikaken, ghairu makruhin kang ora den makruhaken. Apa sing gak makruhno? Apa istimaluhu, apa gunakaken tahir mutahhir. Wa huwa utawi tahir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu. Wa huwa utawi tahir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu iku alma'u banyu almutlaqu kang mutlak. Wa huwa utawi tahirun mutahhir ghairu makruhin istimaluhu iku alma'u banyu almutlaqu kang mutlak. Kalau diterjemahkan seperti ini. Kemudian pembagian air yang ada 7 di atas itu dibagi menjadi 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama yaitu air yang suci, tahirun mutahhirun, yang mensucikan, ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan istimalu menggunakannya. Wa huwa al-ma'u al-mutlaqu. Adapun air yang suci mensucikan yang tidak dimakruhkan menggunakannya itu adalah air mutlak. Itu adalah air mutlak. Kalau di sini dijelaskan bentar. An qaidin lazimin fala yadur al-qaidu al-manfaku kama il bi'ri fi kauni mutlaqon. Nah, seperti itu. Bisa dilihat di papan, akan saya jelaskan. Summa al-miyahu. Tulisannya agak jelek ya, maaf ya. Summa al-miyahu. Ala arba'ati aksamin. Arba'ati aksamin.
ala arba'ati aqsamin tohirun mutohirun. Tohirun mutohirun ghairu makruhin. Isti'maluhu wa huwa al-ma'u al-mutlaqu. Bisa dilihat di sini. Ini adalah lafadz yang saya bacakan tadi. Ini kan tidak ada harokatnya. Summal miyahu. Kita lihat dari lafadz yang pertama, lafadz summa. Summa ini adalah kalimatnya kalimat huruf, karena dia termasuk salah satu huruf athof yang ada 10, summa. Yang mana summa itu nanti faedahnya adalah litartibi infisol, tertib tapi agak pisah. Nanti fa dan summa itu hampir mirip. Kalau fa itu langsung, kalau summa ada jeda. Ja'a zaitun fa amrun. Zaid datang, maka kemudian amar. Itu langsung. Tapi kalau ja'a zaitun summa amrun, maka ada jeda antara zaid dan amar itu. Beda kan ya? Jadi kalau summa ini adalah kalimatnya kalimat huruf. Mesti terus ini adalah hukumnya mabni. Summa. Summa. Kemudian, ketika di bahasa Indonesia kan summa itu kemudian. Summa al-miyahu. Summa al-miyahu. Perlu diingat ketika kita membaca kitab, setelah kita kemarin membahas tentang air-air yang diperbolehkan untuk digunakan bersuci, itu ada 7 air. Baik itu air langit atau air hujan, ma'us sama dan sebagainya, sampai ma'ul barodi. Nah, kemudian perlu diingat, ketika sudah sampai satu pembahasan, itu pasti ketika membaca kitab, itu sama dengan membaca buku bacaan kalian. Jadi harus ada titik dan komanya. Nah, setelah kita membaca satu pengertian, itu nanti pasti ada titik komanya. Setelah kemarin ma'ul barodi, titik atau koma, kemudian, kalau sudah ada kemudian, itu nanti ada pembahasan baru lagi yang namanya mubtada, dikasih mubtada lagi. Karena mubtada itu untuk memulai pembahasan. Nah, gitu ya. Summal miyahu. Summal miyahu mongko kari-kari. Utawi piro-piro piro-piro banyu. Al miyahu itu kalimatnya kalimat apa? Dia adalah kalimat isim. Tandanya ada al. Dibaca apa? Dibaca rofa menggunakan dhammah karena jamak taksir. Kalau dalam i'rab i'rab rofa itu memiliki 4 tanda. Tanda yang asal adalah dhammah, terus ada wawu, ada alif, dan juga ada subutun nun. Nah, ini ditandai dengan dhammah bertempat pada jamak taksir. Yang asalnya adalah ma'un menjadi al-miyah. Makanya di sini dijelaskan mongko utawi piro-piro banyu. Nah, sama dengan lafaz atasnya ya, al-ma'u allati yajuzu. Lah, ketika membaca kitab, yang kita harus perhatikan juga ada kalanya jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Itu penting. Nah, gitu loh. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, karena di sini sudah ada mubtada kaidahnya, maka harus ada khobar. Ingat, kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Summal miyahu mongko utawi pira-pira banyu iku ala. Nah, di sini biasanya tandai dengan kho. Iku ala arba'ati aqsamin. Ala di sini ini adalah kalimatnya kalimat apa? Kalimat ala. Lagi-lagi ketika sebuah lafadz itu tidak dapat menunjukkan arti yang sempurna,
jika tidak disambung dengan lafadz lain, maka itu bisa dipastikan adalah kalimatnya kalimat huruf. Seperti summa, terus ala, nah gitu. Ini kan tidak bisa menunjukkan arti secara sempurna jika tidak digabung dengan kalimat lain. Nah, ala di sini adalah kalimatnya kalimat huruf. Hurufnya huruf apa? Huruf jar. Nah, nanti kalau kamu belajar nahwu, di sini dijelaskan huruf jar itu apa saja. Ada min, ila, an, ala. Nah, kalau sudah kemasukan ala ini kan hukumnya kan mabni. Semua kalimat huruf perlu diingat dia adalah hukumnya mabni. Lah, ketika sudah kemasukan ala, otomatis lafaz setelahnya itu mesti harus dibaca jar menggunakan kasroh. Nah, ala arbaati. Nah, gitu ya. Ala arbaati. Makanya di sini harokatnya kasroh karena kemasukan ala. Nah, gitu. Lah, kalau biasanya ketika ada huruf jar, terus setelah itu lafaz setelahnya itu mesti dibaca jar. Itu yang namanya jar majrur. Ini namanya huruf jar ala arbaati, ini majrur. Dinamakan majrur karena dia dijarkan oleh lafaz ala. Wes, sudah ya, paham ya? Insyaallah paham. Lanjut. Arbaati aksamin. Aksamin ini juga sama kalimatnya kalimat isim. Nah, tandanya apa? Ada tanwin di sini. Nah, gitu loh. Sekaligus dia dibaca jar karena dia menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari lafaz arba'ah. Di sini mudhof, ini mudhof ilaih. Makanya tadi atau kemarin saya sampaikan kaidahnya mudhof ilaih itu ketika tidak ada al maka dia harus ditanwin. Dan apabila sudah ada tanwin maka tidak boleh ada al. Karena tanwin dan al itu adalah sama-sama tanda kalimat isim. Jadi karena di sini tidak ada al maka dia ditanwin. Ala arbaati aksamin. Ing atase iku ing atase papat pira-pira dum-duman. Aksamin di sini dibaca jar, tandanya kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab jar itu bertempat pada 3 tempat. Isim murfad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Insyaallah seperti itu. Bisa dilihat nanti dicek di nahwu kalian masing-masing ketika ada pelajaran umum. Nah, ala arbaati aksamin. Loh, Pak, bagaimana cara mencari ketika kalian tidak tahu maknanya? Nah, saya ajarkan di sini ya. Ketika kalian mencari sebuah lafaz atau membaca kitab belum tahu maknanya, nah, bisa dicari di kamus. Kalau mencari kamus, itu kamu tidak bisa langsung cari aksamin, dicari huruf alif, tidak bisa. Kalian harus tahu lafaz asalnya. Nah, asalnya adalah kismun. Kalau kamu tahu huruf ziyadah, berarti selain huruf ziyadah itu huruf yang asal. Gitu ya, kismun. Wes. Terus tohirun mutohirun. Rupane banyu suci mutohirun. Kang nyucikaken. Ini bisa menjadi badal, juga bisa menjadi khobar. Khobar dari lafaz al-awwalu tohirun mutohirun. Atau menjadi badal dari lafaz arba'ah. Kan di sini dijelaskan ada 4 bagian. Apa saja? Yakni air yang suci, tohirun, mutohirun. Ini juga dibaca rofa karena sifatnya tohirun. Ghairu makruhin. Nah, ada ghairu, di sini baca jar. Apa sing gak dimakruhno istimaluhu. Apa gunakaken ma. Wa huwa utawi tohir, kembalinya ke sini. Iku al-ma'u al-mutlaqu kang mutlak. Nah, wa huwa utawi. Nah, gitu. Ini juga sama. Ketika al-mubtada pasti ada khobarnya. Khobar di sini harus dibaca rofa, tandanya dhammah. Kenapa al-mutlaqu di sini? Karena ini adalah sifat dari lafaz alma atau naat daripada lafaz alma. Ketika alma dibaca rofa, maka di sini juga harus dibaca rofa. Sama dengan seperti ini. Tohirun, maka mutohirun. Alma'u mutlaqu. Nah, gitu. Mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan keterangan singkat. Apabila ada salah kata atau keterangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menuntut ilmu, sehingga kita terus diberikan semangat dalam belajar sampai kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.